Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Oke. Selain baik, kita mengucapkan syukur ya. Kalau Bapak tanya gimana kabarnya anak Bapak sekalian? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bisa? Kita tes dulu ya. Gimana kabarnya anak Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir ya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah ya. Oke, anak-anak Bapak sekalian, Bapak mau tanya dulu ya. Pembelajaran kemarin itu siapa yang masih ingat? Kemarin terakhir kan belajar pendidikan agama Islam dan berpekerti. Ada yang ingat temanya tentang apa? Tentang riya, sum'ah, ujub, hasad, takabur. Oke. Ada yang ingat apa arti riya? Ayo, siapa yang masih ingat arti riya? Berpoyak-poyak. Iya, riya artinya berpoyak-poyak. Membanggakan diri. Kemudian apa lagi? Riya. Ayo, siapa yang bisa jawab apa arti riya? Riya itu artinya mau minta dilihat orang. Ketika ajan mau minta lihat orang, pakaiannya bagus. Nah, sarwan pakai emasnya banyak. Sarwan pengantin. Nah, mau sarwan bajunya bagus. Ketika mau sholat, waduh, baju kaos partai di belakang. Menghadap Allah pakai baju yang biasa. Harusnya pakai baju yang terbaik. Oke, anak-anak Bapak sekalian, di sini hari ini kita insya Allah akan kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, dengan tema menjaga diri dan menghindari dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, tapi sebelumnya mari kita lihat dulu tayangan di depan. Karena dalam kehidupan bukan cuma nanti Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyumpuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jika satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena selalu berbanding lurus dengan hukum pasalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat sampai ujungnya. Jika kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain, jangan pernah merendahkan orang lain, karena Allah akan menjaga setiap hamba sepanjang dia mendekat kepadanya. Setelah itulah turun kemudian surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak.
Saya tidak peduli siapapun. Ada pernah bermaksiat, ada pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan awal dari Al-Quran begini. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 100, posisi paling tinggi sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak logis. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1-2, 100 tak terlogiskan bilangan itu. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan melakukan itu. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah, dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang dia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Tiba-tiba datang dia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat ini. Pergilah ke majlis ilmu sekolah. Tempatnya ada di sana. Datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan di pertengahan jalan, orang disebutkan lebih sejengkal. Tiba-tiba maut datang menjemputnya. Summa yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat yang menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Al-Imran ayat 31. Orang yang mendekati zina boleh berupa contohnya ya, singkat. Nomor 2, apakah hukuman bagi orang yang berzina? Oke, langsung nomor 2. Nomor 2, apakah hukuman bagi orang yang berzina? Nomor 3, apakah dampak negatif dari pergaulan bebas? Ya, dampak negatifnya. Bebas saja, yang jawab apanya? Ya, oke. Dampak negatif dari pergaulan bebas. Nomor 4, sebutkan contoh-contoh nyata dari bentuk pergaulan bebas saat ini. Apa contohnya? Pergaulan bebas yang sekarang ini. Bebas saja kan? Silahkan tulis. Yang terakhir, nomor 5. Bagaimana caranya menghindari zina bagi remaja dan kaula muda? Yo, ini caranya bagaimana supaya terhindar dari perbuatan zina. Caranya gimana? Ayo cepat, ringkas saja. Teman-teman nah, silahkan jawab aja. Nah, sudah ini ya, sudah ya. Nah, ayo. Salah ada Bapak. Sudah semua? Oke, sudah? Ya, simpan dulu jawabannya ya. Sudah? Apa saja perbuatan yang mendekati zina? Apa? Singkat saja. 2, apa hukuman bagi orang yang berzina? Misalnya masuk penjara, mana?
Kemudian apakah dampak negatifnya? Habis duit apa gitu ya, dampak negatifnya. Kemudian sebutkan contoh-contoh nyata dari bentuk pergaulan bebas saat ini apa aja yang kalian lihat ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menghindari zina bagi remaja dan kaum muda? Bagaimana caranya, tipsnya ya. Oke, sudah? Ya. Kalau yang itu berarti dia dirajam. Dirajam. Apa artinya dirajam itu? Nah, dirajam itu naklah. Ini di tengah orang banyak, itu kan dalilnya tuh, di tengah orang banyak melakukannya itu supaya jadi contoh, supaya orang jangan melakukan itu, saking buruknya itu. Nah, dosanya besar, sangat itu masuk dosa besar ya. Nah, itu berzina itu. Kalau di Indonesia nyaman orang berzina itu dikawinkan, kawinakan jadi. Nah, di Arab sana, itulah biasa dilakukan orang itu setelah orang balik dari sholat Jumat. Jadi orang banyak ya, dirajam gitu. Dipatok juga sih dulu di jalan. Jadi setiap orang yang lewat itu melempar sampai dia sampai apa nak? 100 kali tawaf kan enggak? Sampai apa? Sampai mati. Tetapi dosanya sudah diampuni Allah. Nah, itu ya. Kalau di Indonesia kerja gitu. Nah, daerah-daerahnya aja ya. Itu supaya orang tidak melakukan zina lagi. Nah, amunnya kita banyak berzina, ambil dikawinkan, makanya di kampung rame-ramenya orang berzina. Ya, karena dikawinkan tadi kan bertambah nyaman. Ya. Itu padahal sopannya malunya orang tua keluarga itu luar biasa gitu ya. Bahkan itu kalau menurut adat yang bagusnya itu kalau orang itu hamil di luar nikah akibat zina ya, nah itu dia harus diasingkan. Nah, dirahasiakan pulang oleh keluarganya, jangan sampai nanti anak yang dikandungnya itu ketika lahir ada yang mengatakan bahwa kamu ini anak zina, sakit hatinya. Dosa itu tidak ada, dosa keturunan yang itu dosa abah mamanya itu bukan anaknya, itu dosanya. Jadi tidak boleh kita. Nah itu ya. Itu akibat daripada perbuatan zina. Jadi az-zaniyatu itu penzina perempuan. Nah, waz-zani dan penzina laki-laki. Nah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Diderak, dicambuk sampai 100 kali. 100 kali. Kan ada pakai penutup. Ya. Ada yang bisa di sini nyatakan Bapak minta dulu nah? 1 orang atau ya 2 orang. Arifin sini aja. Arifin ya. Kemudian siapa lagi yang nah, biar sini. Sini, ya sini. Nah, ada tali kan contoh ya ini ya. Contohnya gimana? Ada tali ya, saya cambuknya. Wah, mantap sih, ambil saya. Nah, perankan. Ya, biar kesah anunya, tukang tukang jaga, tukang cambuknya. Nah, ya. Tapi dia tidak berbaju dan tidak berlapis. Baca dulu. Tapi di bajunya jangan lupa yang luarnya itu. Anggaplah itu sudah kulitnya. Nah, lepas.
Oh ini babuhan perguruan kungfu juga. Kena budget juga. Oke, ya. Berapa kali tadi? Itu bagi orang yang belum pernah kawin atau belum pernah nikah. Ya. Oke, ya menghadap ke sana. Nah, belum. Ya. Tapi biasa ya, yang tukang cambuknya ini nanti dipakai pakai penutup. Kenapa ya gunanya nah? Ya tutup. Nah, pasangkan. Iya. Bukan matanya yang ditutup nah. Iya gunanya. Takutannya itu kalau nyebulek ya dijaganya di warung. Tutup. Oh, mayalnya ya. Matanya tutup. Nah. Supaya yang dicambuk ini nanti kada kenalnya. Wah, kalau ya kita dapat di warung. Kelihatannya kalau terlanjur ya, salah cambuk dah. Pakaian lagi. Harus. Kiri. Atau yang dicambuk biasa aja ada dua. Tes dulu Bapak ya. Biasanya aja lah, jangan gancang banget. Tes sekali dulu. Maju. Nah, oke, sampai 100 sekali. Nah, oke, sudah cukup. Silakan. Makasih ya. Oke, yang berikutnya kita praktekkan yang orang penjinak itu sudah pernah menikah. Oke, silakan siapa lagi yang mau maju depan? Kita cowok kan cewek kan? Cowok aja. Ya. Oke? Ayo, masuk. Jangan dipadakan kawan penjinak. Nah, berarti andaikan aja pian itu duduk aja. Ya. Tapi karena aminya itu sudah tinggal kepala aja lagi. Tutup ya. Jadi akan orang lewat dia mah. Nah, oke contohnya silakan kalian ceweknya juga lah. Pakai kertas bikin batunya. Nah, Apalah bersikirah. Apalah. Ayo kau berlari. Ya. Yang lewat pangeran. Siapa yang lewat dia? Ya. Itu sebagai pelajaran lah bagi umat Islam ya, supaya jangan melakukan perzinahan. Oke, silakan yang lewat lah. Lewat dari sana, lewat atau yang dari sini. Oke, silakan lewat sana. Yang dari sana dulu. Ya, jalan, tapi kan jalan tuh lewat. Wah, ya bisa banyaknya orangnya. Yang dari sini kan lewat sini. Dari sana. Siapa lagi yang mau yang melemparnya siapa? Banyakin. Ayo. Yang lewat sana. Yang lewat sini. Ya, belum. Hitung ya. 1 sampai 3. Yang dilempar jangan senang-senang lah. Ya sedih ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Ya.
Terus, sini ya. Oma, jangan guys. Oke, sudah cukup. Kita lihat hidup apalagi orang. Ya, oke. Rapikan dulu nak, putih dulu. Nah, tapi itu adalah sebagai ilustrasi itu kurang apa namanya? Tapi kalau yang aslinya, nah yang aslinya itu menyedihkan sampai berdarah. Kamu batu, ya? Kamu batu, kan? Hah? Batunya kecil aja. Santai aja. Oke. Oke, anak-anak sekalian, coba lihat di depan. Faktor penyebab pergaulan bebas itu apa? Faktornya yang mengolah tahu lagi lawan keluarga, lawan dunia, lawan kawan, tetangganya kelaparan, gak ada makanan, ada tetangga dipacul listriknya, ada apa karena kada mau bayar, kada tahu, kamu masih hidup di sini, kada tahu tetangga dihijat, kada makan anaknya. Jangan dua, harus seimbang ya antara dunia dan akhirat. Kemudian jujur. Sini kelompok 1, kelompok 2, itu kelompok 3. Pindah ya, yang barisan sana kelompok 3. Ada usah dipindah mejanya ya. Kelompok 4, kelompok 5. Ya. Kelompok 5-nya, sini semuanya. Nah, oke. Kelompok 1. Oke. Silakan catat kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya. Nanti kerjakan bersama ya. 1 orang dulu mencatat. Oke, kelompok 1 sudah siap? Semuanya siapkan kertas 1 ya untuk mencatat perintahnya. Ya, untuk kelompok 1 sebutkan ya penyebab dari pergaulan bebas dan zina. Oke, sudah? Oke. Sebutkan saja di sana semampunya, sebanyak-banyaknya. Silakan di yang berpaling ya. Kemudian kelompok 2. Oke. Sudah siap? 1 kertas saja. Ya. Pilih 1 orang untuk menulisnya. Langsung kerjakan yang sudah dapat tugasnya. Kelompok 2. Sudah siap? Oke. Tuliskan dampak buruk dari pergaulan bebas dan zina. Dampak buruk. Sudah? Nomor kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, kelompok 3. Nanti gabung ya. Kelompok 3. Kelompok 3. Sebutkan cara atau tips menghindari pergaulan bebas. Oke. Sudah? Ya. Sekarang kelompok 4. Kelompok berapa nak? 4. Oke, 4. Sudah siap? Mana? Kamu tulisnya mana? Oke. Sebutkan solusi. Apa saja solusi untuk mereka yang terjerumus pergaulan bebas dan zina. Oke, solusinya. Kelompok terakhir, mana tukang tulisnya? Mana? Ya. Yang terakhir, sebutkan apa saja
Sebutkan dalil. Ya, sebutkan dalil Al-Quran atau hadis. Sebutkan dalil Al-Quran atau hadis larangan perbuatan pergaulan bebas dan zina. Larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, sudah? Sudah semuanya ya. Waktunya 10 menit. Bisa nanti dibacakan, jelaskan sedikit-sedikit. Kelompok yang sudah siap kesini ya? Maju ke depan satu orang. Cepat, kelompok keempatnya. Soalnya sebutkan apa saja solusi untuk mereka yang terjerumus dari pergaulan bebas dan zina. Dari kelompok 3, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebutkan cara atau tips menghindari pergaulan bebas. Jawabannya 1. Berpendirian kokoh, memiliki pendirian yang kokoh membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. 2. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah. 3. Memilih teman bergaul yang soleh dan soleha. 4. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina. Cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Saya pamit undur diri karena kalau maju saya ingin teman sendiri. Tunggu dulu nak, tunggu dulu. Apa tadi? Bisa jelaskan apa? Berpendirian kokoh itu gimana maksudnya? Apa berpendirian kokoh itu? Tidak mudah terbawa arus pergaulan. Tepuk tangan dulu dengan kawan kita Anjani dari kelompok 3. Sekarang kelompok 5 mana? Lagi revisi. Silakan kelompok 2. Sebutkan nama dan dari kelompok apa. Sini sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil presentasi kami. Soalnya tuliskan dampak buruk dari pergaulan bebas dan zina. Dampaknya mendapat murka dari Allah, mengurangi umur, menghilangkan bahwa pelaku zina, kehilangan kehormatan dan dianggap sampah oleh masyarakat,
dan juga dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, Ambil. dan mendapat siksaan di neraka. Sekian dari kelompok kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan dulu untuk kawan kita. Bapak pinjam dulu kan. Tuliskan dampak buruknya. Mengurangi umur. Apa itu? Dampak buruk dari pergaulan bebas mengurangi umur. Ya. Bisa jelaskan sedikit gimana itu maksudnya mengurangi umur itu? Mendapat penyakit kan Pak. Ini Sekali lagi tepuk tangannya. Oke. Jadi dampak buruk dari pergaulan bebas itu diantaranya adalah mengurangi umurnya. Jadi orang yang pergaulan bebas itu dia bergaul bebas, kemudian dia dapat penyakit, kemudian dia sakit sampai mati, mengurangi umurnya. Oke, lanjut dengan kelompok terakhir. Kita mengakhiri pembelajaran ini, Pak kembali sampaikan bahwa dalilnya untuk larangan pergaulan bebas itu sudah jelas ada di dalam Al-Quran, juga ada di dalam hadis Nabi. Kata Nabi SAW apa? La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, itu di dalam Al-Quran ya. Jangan kau dekati zina. Mendekati zina aja kada boleh, apalagi melakukannya. Perbuatan mendekati zina apa? Contohnya seperti berpacaran, perbuatan pergaulan bebas dan yang lainnya. Oke anak-anak sekalian, di sini Bapak ucapkan banyak terima kasih ya atas perhatiannya semuanya. Semoga apa yang Bapak sampaikan di pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk kita ke depan nantinya. Ya, oke. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya salah hilaf ampun maaf. Namun sebelum kita berdoa dulu. Silakan, siapa yang bisa memimpin doa? Siapa yang biasa memimpin doa? Siapa? Memimpin doa. Oke. Arman? Kayak kalau gitu kita doa bersama. Doa ulang. Apa? Oke, kita baca doa ulang sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.